Arthur menancapkan puluhan sedotan pada bambu, lalu membuka keran air. Aliran air yang mengalir deras melalui bambu itu kemudian menyebar ke seluruh ladang lobak melalui sedotan itu. Neneknya pernah bercerita bahwa kakeknya menghilang 4 tahun lalu saat mencari harta karun dan meninggalkan sebuah buku yang berisi cerita tentang negeri manusia mini. Arthur langsung jatuh hati pada putri kecil dalam cerita itu. Hari itu Arthur berulang tahun, sayangnya kedua orang tuanya tak bisa pulang. Untung masih ada nenek yang menghadiahkannya sebuah mobil-mobilan, namun seorang pengembang jahat datang menagih utang dan memaksa menyita rumah mereka. Bahkan pria itu menendang mobil mainan Arthur ke dalam saluran air. Arthur teringat harta karun yang dulu dicari kakeknya. Ia menemukan petunjuk bahwa harta itu tersembunyi di negeri manusia mini, yang pintunya hanya terbuka pada pukul 12 malam saat bulan purnama. Tepat pada malam itu, Arthur mengikuti petunjuk kakeknya dan menemukan sebuah teleskop. Tiba-tiba muncul beberapa orang dari suku pedalaman yang ternyata teman kakeknya. Mereka membuat formasi aneh dan memberitahu Arthur di kerajaan bawah tanah ada iblis jahat yang harus dikalahkan untuk mendapatkan harta karun. Arthur memutar tombol teleskop, cahaya bulan membuka gerbang, dan tubuhnya mengecil. Ia meluncur ke negeri manusia mini, melewati cairan emas yang mengubah dirinya. Di sana sedang diadakan sayembara. Siapa saja yang bisa mencabut pedang legenda dari batu akan menjadi pewaris takhta. Sang putri sudah berusaha sekuat tenaga, tapi pedang legendaris tetap tak bisa dicabut. Arthur lalu menjelaskan bahwa ia ingin mencari harta karun dan menyelamatkan kakeknya. Sang raja pun menunjukkan peta dan berkata, untuk mencapai tujuannya, ia harus mengalahkan sang iblis. Tiba-tiba pasukan sang iblis datang menyerang. Prajurit melawan dengan tomat sebagai peluru, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Dalam keadaan genting, Arthur berhasil mencabut pedang legenda dan menebas musuh dengan cepat. Pertempuran pun berakhir, dan sang putri mulai menyukainya. Sang putri dan adiknya memutuskan ikut Arthur menuju kota iblis. Dalam perjalanan, mereka diserang kelabang. Saat melewati sungai, ternyata terdapat air terjun. Arthur menancapkan pedangnya ke pohon dengan tali dada sang putri dan berhasil selamat. Mereka akhirnya tiba di kota iblis dan menemukan kakek Arthur yang dipenjara. Harta karun itu ternyata menjadi singgasana si iblis. Ketika Arthur di dalam saluran air, anak buah si iblis membuka katup air, membuat arus deras mengalir. Di sana Arthur menemukan mobil mainannya, lalu memutar pegasnya, dan meluncur cepat diikuti derasnya air di belakang mereka. Mereka berhasil kembali ke kerajaan dan menutup gerbang untuk menahan air dari luar. Hari itu menjadi hari terakhir Arthur di dunia itu. Sebelum berpisah, sang putri memberinya ciuman. Lalu Arthur bersama kakeknya pun kembali ke permukaan. Masalah baru muncul karena kekurangan uang, rumah mereka hampir disita pengembang. Di bawah tanah, para iblis sedang rapat saat cahaya dari permata merah menembus ke permukaan. Arthur menemukan lokasi kota iblis dan melempar bola tenis ke pipa. Seketika pipa meledak, bola menyumbat saluran, dan kota iblis terendam banjir. Permata merah muncul ke permukaan, Arthur berhasil mengambilnya, dan rumah mereka terselamatkan. Kini ia hanya menunggu waktu untuk bertemu lagi dengan sang putri.